Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, kembali digelar di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang mana event MotoGP Mandalika 2025 diyakini lebih seru dan lebih spektakuler daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dengan kehadiran Marc Marquez yang sudah mengunci posisi sebagai juara dunia 2025. Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pemirsa, MotoGP Mandalika 2025 berlangsung sejak hari ini hingga 5 Oktober 2025 di Mandalika International Street Circuit. Sejumlah pembalap dunia sudah dipastikan hadir, termasuk pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang sudah memastikan diri sebagai juara dunia 2025. Masyarakat pun sangat antusias menyambut perhelatan MotoGP Mandalika 2025 untuk menyaksikan pembalap mereka saling beradu cepat di lintasan balap. Tidak hanya penonton dalam negeri, namun juga para turis asing yang memadati Lombok. Selain itu, MotoGP Mandalika bukan hanya sekedar ajang olahraga, melainkan juga menjadi platform promosi pariwisata terbesar bagi Indonesia. Apalagi pemirsa, MotoGP Mandalika 2025 akan disiarkan ke lebih dari 100 negara dan ditonton hampir 700 juta pasang mata di seluruh dunia. Ini tentu menjadi kesempatan emas untuk memperlihatkan keindahan alam, budaya, dan keramahan Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung dengan Direktur Utama InJourney, ada Bu Maya Watono. Selamat siang menjelang sore, Bu Maya. Selamat siang. Bu Maya, sebelum kita mendalami terkait dengan MotoGP di tahun ini, gimana Bu? Persiapannya sudah 100% berarti ya? Persiapannya sudah 100% karena hari ini kita memulai free practice, besok sprint challenge, lalu hari Minggu the actual MotoGP race. Jadi persiapannya sudah 100%. Oke, nah semarak dari para penggemar nih gimana sih Bu Maya untuk yang tahun ini penyelenggaraannya? Pastinya seru banget ya, karena ini kan kali keempat MotoGP diadakan di sirkuit Mandalika dan kita tahu bahwa event ini adalah event internasional. MotoGP ini first class international event yang ada di Indonesia dan bisa menampilkan Indonesia di mata dunia sebagai part of nation branding. Jadi antusiasmenya sangat luar biasa. Riders Parade kemarin sudah terjadi di hari Rabu lalu dan wah, itu pecah sekali, antusiasmenya luar biasa untuk masyarakat NTB dan saya rasa disiarkan di seluruh dunia juga. Jadi saya rasa ini makin semarak setiap tahunnya. Oke, antusiasme dari masyarakat lokal bahkan turis asing ini sudah terlihat bahkan bukan dari hari ini, dari kemarin. Nah, Bu Maya, tentunya ini persiapan juga sudah 100%. Kira-kira Bu, kalau InJourney sebagai holding BUMN aviasi dan juga pariwisata, melihat MotoGP Mandalika ini sebagai ajang promosi pariwisata di Indonesia, apalagi kan tadi proyeksinya sampai 700 juta pasang mata akan tertuju pada MotoGP. Ini bagaimana sih Bu keterlibatan InJourney dan juga bagaimana untuk mempromosikannya Bu? Ya, InJourney sebagai holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, ini kami mengadakan event MotoGP ini as part of one of our cluster ya, InJourney Tourism Development Corporation, sebagai sebenarnya katalis pengembangan destinasi dan juga promosi pariwisata. Jadi ada dua objektif penting dari MotoGP ini. Jadi event ini tidak hanya sekedar event, tapi satu adalah nation branding. Nation branding menampilkan keindahan Indonesia di mata dunia. Jadi juga part of nation branding dengan media value yang luar biasa. Dilihat di 200 negara, 159 media channel, hampir 700 juta pasang mata ya, 670 juta impression all over the world. Jadi saya rasa ini suatu nation branding yang dengan media value yang luar biasa. Yang kedua adalah impact ekonomi untuk masyarakat NTB maupun nasional. Perputaran uang yang terjadi growth year on year di NTB sendiri 9,8%.
jauh lebih tinggi daripada national average. Lalu kita juga lihat economic impact dari MotoGP ini 4,8 triliun sustainable economic impact. Jadi kita lihat event ini sebenarnya tidak hanya sebagai event tapi sebagai stimulus ekonomi, sebagai katalis pembangunan destinasi dan stimulus ekonomi untuk membangkitkan ekonomi, terutama pemerataan ekonomi daerah. Oke, pemerataan ekonomi daerah yang terpenting ya Bu dalam penyelenggaraan ini. Nah Bu Maya, kalau masih ada yang mau nonton, tiketnya masih ada nggak? Udah kejual berapa nih Bu Maya tiketnya? Tiketnya sudah almost sold out, setahu saya 98% ya sudah almost sold out. Dan kemarin kita membuka extra flight 18 flight dan udah sold out juga extra 18 flight. Ini kami akan mencoba membuka lagi extra flight untuk besok dan lusa. Jadi harapannya masih bisa lagi ada yang datang menghadiri, dan untuk deluxe dan royal box sudah penuh tapi beberapa grandstand masih ada available dan kami harap bisa membuka flight lagi untuk besok dan lusa. Ada extra flight, kemudian tiket hampir terjual 100%, posisinya saat ini 98%. Nah tentunya ini memberikan multiplier effect terhadap ekonomi terutama di NTB, begitu Bu Maya. Nah Bu, dari Injourney untuk keterlibatan masyarakat di NTB itu seperti apa sih Bu persiapannya? Tentu kan ini tidak dalam 1 minggu 2 minggu, ini perhelatan besar MotoGP tahun 2025. Bagaimana keterlibatan masyarakat NTB dan juga persiapan Injourney saat itu, Bu? Iya, penting sekali keterlibatan masyarakat lokal. Kami dari Injourney, kami memiliki komitmen dimanapun kami bekerja, berkarya, kami mempekerjakan 70% minimum warga lokal. Di NTB sendiri ini kita hampir 80% warga lokal dan yang sangat membanggakan adalah transfer of knowledge ya yang telah terjadi dari 3-4 tahun terakhir ini. Jadi kalau awal pertama kali MotoGP diadakan di Mandalika, semua marshal itu dari Eropa, dari Dorna, dari Spain, dari Italia. Tapi per hari ini MotoGP kali ini full 380 marshal yang bekerja di sirkuit Mandalika adalah anak bangsa, warga lokal NTB, dan bahkan sekarang kami mengekspor marshal ke luar negeri, ke Buriram, Thailand dan beberapa sirkuit lain karena kita sudah certified dan sudah ahli ya. Jadi kita tahu sekarang kita ada 2073 volunteers and workers di sirkuit untuk MotoGP ini dan 380 marshals semua warga lokal NTB. Oke, nah apa sih Bu yang ditunggu-tunggu banget untuk perhelatan MotoGP di tahun ini? Ada nggak yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk orang-orang yang menantikan mungkin yang pertama kali menonton pada tahun ini? Iya, tahun ini kami sangat mengedepankan budaya karena kami sekarang satu adalah sebenarnya Mandalika ini salah satu sirkuit tersulit di dunia. Jadi kita tahu Marc Marquez memang sudah menjadi juara dunia ya di Motegi di Jepang minggu lalu, tapi sebelumnya belum pernah berhasil menaklukkan sirkuit Mandalika karena sirkuit Mandalika ini salah satu yang tersulit di dunia dengan tikungan-tikungan yang sangat tajam. Jadi pasti seru sekali dan view-nya luar biasa. Jadi kali ini kami akan memfokuskan menampilkan view yang mengenai Indonesia tapi juga budaya yang kami akan tampilkan ke seluruh dunia, terlepas dari keseruan dari pasti ini selalu seru kalau Mandalika pasti dan kita menunggu-nunggu apakah Marquez juga bisa berhasil menaklukkan sirkuit Mandalika as a world champion. Oke, Bu, kalau kita kembali membicarakan tadi kan Ibu kembali menyinggung terkait dengan promosi dan juga terkait budaya dari NTB itu sendiri yang ditonjolkan dalam MotoGP Mandalika 2025. Langkah dari Injourney sendiri Bu untuk tahun ini memastikan kalau exposure internasional ini efektif untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Apalagi kita akan menonjolkan NTB nih Bu. Iya, pastinya karena channel MotoGP ini ditonton 199 media channel, 200 negara, 670 juta global impression, tapi juga penggemar MotoGP ini yang tertinggi ada di Indonesia. 23,8% penggemar MotoGP ada di Indonesia. Dari 100 plus fans itu jadi sekitar 25 juta masyarakat Indonesia adalah fans MotoGP. Jadi sangat luar biasa impact-nya dan nation branding Indonesia ke mata dunia. Jadi kami sangat yakin promotion ini return on investment-nya untuk Indonesia, untuk nation branding ini sangat luar biasa, mencerminkan kepada dunia bahwa Indonesia ini juga pariwisatanya berjalan,
berjalan dan kita juga aman, bagus, kita juga bisa menampilkan budaya, keindahan alam dan terutama untuk NTB. Nah, Bu Maya, untuk menjaga tadi ya keamanan juga kenyamanan para penonton ketika menonton di NTB nantinya, kerjasama apa dari InJourney dan juga stakeholder terkait nih Bu untuk menjaga infrastruktur dan juga fasilitas umum agar tetap nyaman untuk para penonton dan juga turis di sana? Ya, ini pertanyaan menarik ya karena memang pariwisata ini kita tidak bisa bekerja secara silo. Ini memang harus gotong royong ya semua stakeholders, concerted effort semua stakeholders. Jadi kami pastinya bekerja sama dengan banyak sekali stakeholders, kementerian lembaga yang terlibat dan juga pemerintah daerah, gubernur NTB semua dan juga private sector. Kami bekerja sama untuk meng-ensure bahwa satu perhelatan ini sukses dan juga safety-nya juga aman ya, lalu juga pastinya ditonton viral baik itu secara nasional maupun juga seluruh dunia. Jadi banyak sekali stakeholder yang terlibat dan kami bekerja sama dan pastinya terima kasih apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat untuk menyukseskan event ini. Oke, Bu Maya, tapi apa sih Bu target dan harapannya dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika di tahun 2025 ini? Targetnya pastinya satu adalah kita ingin menampilkan keindahan Indonesia ke mata dunia. Jadi ini nation branding ini sangat penting dan pada akhirnya dampaknya adalah ekonomi dan juga katalis pengembangan destinasi. Kami juga membutuhkan pastinya Mandalika ini untuk pengembangan destinasi investor, trust dari investor untuk masuk baik itu investor dari Indonesia maupun dari luar untuk masuk invest untuk mengembangkan destinasi. Dan yang kedua adalah juga untuk katalis sebagai stimulus ekonomi. Kita tahu perputaran uang yang terjadi, event ini walaupun hanya beberapa hari perputaran uangnya sangat luar biasa. Dan kenaikan wisatawan kalau kita tahu di NTB ini sekitar 61% peningkatan wisatawannya dan juga perputaran uangnya juga luar biasa. Jadi kadang kita menganggap event ini hanya sekedar event tapi sebenarnya yang kita harapkan dari kesuksesan ini adalah economic impact yang juga akan long lasting. Kita lihat bahwa bisnis mulai berjalan, UMKM, SME. Jadi itu yang kami harapkan terus berlanjut di Mandalika. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya Watono selaku Direktur Utama InJourney. Semoga untuk MotoGP Mandalika 2025 ini sukses sampai selesai di tanggal 5 Oktober dan juga semua target gak cuman ekonomi tapi pariwisata juga bisa semakin maju. Terima kasih Bu Maya, sukses selalu Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.